Tutorial penggunaan aplikasi e-jadwal Auto Almas. Download dari email dan manajemen file aplikasi. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi yang dikirim oleh PT Almas. Silakan buka browsernya, baik itu Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Opera atau lain-lain, silakan dibuka. Nanti cek pada kotak masuk di sini. Itu ada nama kiriman dari Almas, yaitu aplikasi e-jadwal. Jika tidak ada, silakan buka spam. Ya, kadang-kadang masuk di spam di sini ya. Ya, karena ini ada di kotak masuk, maka kita buka di kotak masuknya seperti ini. Nah, nanti akan ada isi dari email, ada kontak support jika ada kendala, dan ada video tutorial. Untuk link downloadnya ini ada di menu download aplikasi atau sisi paling bawah biasanya ada lampiran. Ya, silakan diklik saja. Nanti setelah diklik kita akan diarahkan ke Google Drive dan di sini akan ada satu file dan juga kwitansi biasanya. Silakan diklik satu kali lalu klik tombol download yang di sini atau bisa juga diklik kanan pada filenya lalu pilih download dan nanti komputer akan mendownload jika browsernya tidak disetting pilih folder download, maka ini akan otomatis di-download di folder download. Tapi jika komputernya di ada pengaturan untuk download secara pilihan folder, maka nanti akan milih folder seperti ini. Nah, seperti ini silakan cari dan ini penting ya. Untuk manajemen file saya coba ditaruh di drive D saja seperti ini. Drive E, ya, ingat namanya ada di drive D. Nah, setelah itu silakan buka Explorer-nya yang berwarna kuning ikonnya. Ini kita buka drive E-nya ada di sini. Ini file hasil downloadannya. Jika di komputer Bapak Ibu tidak memilih folder untuk di-download, posisinya biasanya ada di folder download di sini. Silakan diklik saja. Baik, jika sudah eh, langkah berikutnya adalah kita mengekstrak file ya. Ini penting ya. Posisinya kita harus tahu manajemen file dulu. Pastikan kita pindah dulu ya. Misalkan kita buat folder baru aja di mana ya. Misalkan program kurikulum ya. Tahun misalkan 2026 misalkan. Ya silakan dipindah dulu aja ini. Di-cut, lalu dimasukkan aja di sini. Nah, ini yang penting ya. Kenapa? Karena kadang kita sudah mengerjakan file, tapi ternyata filenya lupa ada di mana. Akhirnya kita buka lagi dari nol. Nah, berikutnya adalah mengekstrak. Ya, ini memang bisa dibuka filenya, tapi tidak bisa dikerjakan langsung. Kenapa? Karena datanya akan hilang. Jadi, untuk mengekstraknya, langkah yang harus kita lakukan adalah memiliki file program WinRAR ya, atau RAR, atau zip, WinZip, atau BandiZip juga ada. Caranya kalau sudah diinstal, silakan klik kanan di sini, lalu pilih extract here. Jika tidak ada, pilih extract aja ya. Extract all juga nggak apa-apa ya. Saya biasanya pilih extract here. Nanti di sini akan keluar folder baru dengan nama yang sama persis dengan file WinRAR-nya. Ya. Nah, untuk file WinRAR ini boleh dihapus atau boleh dibiarkan sebagai backup aplikasi apabila aplikasinya error seperti itu. Oke, berikutnya silakan dibuka folder dan di folder inilah aplikasi bisa kita jalankan ya. Nah, ini pentingnya kita bisa mengetahui manajemen file. File kerja kita ada di mana. Nah, file aplikasinya biasanya bernama eja strip v titik berapa ya. Satu titik berapa itu berbeda-beda nanti sesuai dengan perubahan perkembangan berikutnya. Perbandingan menggunakan Microsoft Office 2010 dan versi lainnya. Nah, aplikasi ini adalah berupa file dan berbasis Microsoft Excel. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama.
Yang pertama, aplikasi ini hanya bisa dijalankan di PC, komputer ya, atau laptop saja, dan itu PC yang memiliki OS Windows seperti ini ya, ikonnya titik 4 ini. Dan aplikasi tidak support atau tidak bisa digunakan di Apple MacBook maupun Android ya, baik itu tablet atau HP ya. Tapi jika ada HP yang menggunakan Microsoft Windows, ya bukan yang Windows Mobil, itu bisa digunakan selama ada Microsoft Office-nya. Kemudian sistem operasi yang support itu hanya Windows ya, jadi tidak bisa dijalankan di Mac OS, di Linux juga nggak bisa, di Harmony OS juga tidak bisa. Jadi walaupun sama-sama komputer, tapi OS-nya harus Windows. Kemudian aplikasi ini hanya bisa dijalankan di Microsoft Excel saja, miliknya Microsoft ya, Excel. Tidak bisa dijalankan di Google Sheet, miliknya Google, tidak bisa dijalankan di WPS Sheet, atau tidak bisa juga dijalankan di Microsoft Office lain ya. Bukan Microsoft ya, Office lain ya. Ada Open Office, ada LibreOffice, dan lain-lain. Jadi hanya Microsoft Excel yang ikonnya X ya, seperti ini. Kemudian untuk performa kecepatan, kami sudah melakukan riset untuk penggunaan di Office 2007. Ini performanya biasanya 80% kecepatannya. Dan kami mencoba pada Microsoft Office Excel 2010, performanya ini paling cepat ya. Jadi Microsoft yang ikonnya seperti ini 2010 ini kami rekomendasikan. Kemudian untuk Microsoft Office 2013 hingga 2024 ini tidak kami rekomendasikan. Kenapa? Karena Office-Office terbaru itu berbasis touchscreen. Jadi kadang-kadang karena banyak animasinya sehingga kinerjanya jadi agak lambat terhadap aplikasi, terutama untuk proses generator otomatisnya. Termasuk juga Microsoft Office 365 juga agak sedikit lambat ya. Jadi bagi yang kami rekomendasikan adalah menggunakan Microsoft Office 2010. Dan apabila di komputer sudah ada Office terbaru, jika ada kendala, jadi walaupun pakai Office terbaru 2013 sampai 2024, itu tetap bisa digunakan aplikasinya, cuma kinerjanya saja tidak secepat Office 2010. Tapi jika ada kendala, kami sarankan untuk menambah Microsoft Office 2010. Jadi satu komputer bisa isi lebih dari satu Microsoft Office. Baik, dan itu tidak ada masalah dan bisa ditambahkan Office 2010 dan bisa dijalankan dua-duanya seperti itu. Kemudian untuk performa fisik yang kami sarankan adalah menggunakan laptop. Laptop yang biasanya yang ada CD-ROM-nya ini biasanya prosesornya tinggi. Ya, yang kayak gini ciri-cirinya ini laptop kecepatan tinggi. Kemudian untuk netbook atau notebook yang biasanya tidak ada CD-ROM-nya tipis-tipis, ini prosesornya biasanya menggunakan prosesor rendah dan biasanya agak sedikit lambat ya, agak loading-loading seperti itu. Dan yang paling kami sarankan adalah menggunakan komputer atau personal komputer atau PC seperti ini yang ada di meja ya. Ini performanya sangat cepat dengan catatan prosesornya adalah minimal Core i3 ya, Core i5 atau Core i7. Ini sangat kami rekomendasikan. Tapi pada perkembangan untuk komputer-komputer terbaru ini sudah sangat cepat ya karena generasi prosesornya sudah sangat cepat. Baik, demikian yang kami sarankan. Jadi menggunakan PC dengan Microsoft Office 2010 dan itu adalah pilihan terbaik. Tapi jika tidak ada juga nggak ada masalah dan aplikasi tetap bisa dijalankan. Membuka aplikasi dan mengaktifkan makro. Aplikasi berbasis Excel dan hanya bisa dijalankan di Microsoft Office Excel dengan Windows. Jadi untuk membukanya dan menjalankannya perlu beberapa langkah awal, di mana langkah ini tidak seperti biasanya. Yang pertama, silakan bisa dibuka aplikasi langsung dengan mengklik dua kali pada file eja versi titik titik ya. Kita tunggu sebentar.
Nah, setelah terbuka seperti ini akan tampil garis berwarna kuning di atas seperti ini, protected view yang ini. Silakan tekan aja tombol enable editing. Nah, di halaman ini sebenarnya sudah ada panduan apabila keluar baris seperti apa yang harus dilakukan. Ya, ada protected view ini poin yang B. Silakan diklik tombol enable editing. Nah, setelah kita klik tombol enable editing, jika keluar garis warna merah, security rise yang seperti ini, silakan bisa baca poin C. Jadi caranya aplikasi ini harus ditutup, lalu kita unblock dulu security-nya. Kita close dulu, caranya panduannya di sini, tidak usah disimpan. Lalu pada file, klik kanan seperti ini, lalu pilih properties. Nah, di properties ini di bawah ada tulisan unblock. Silakan diklik unblock dan tekan tombol OK. Dan berikutnya silakan dibuka kembali. Catatan bahwa fitur ini hanya berlaku di Windows terbaru untuk penggunaan Microsoft Windows versi lama, Windows 7, Windows 10 versi lama tidak akan keluar peringatan merah seperti ini. Baik, kita buka lagi aplikasinya. Nah, jika sudah di-unblock tadi, maka akan hilang, warna merahnya akan hilang, dan keluar enable editing di poin A seperti ini, tinggal klik aja tombol enable content seperti ini dan aplikasi sudah bisa dijalankan dengan normal. Nah, ini setelah dibuka pertama kali, maka aplikasi akan menampilkan halaman menu utama. Dan halaman menu utama ini bisa diakses dengan mengklik tombol menu utama yang ini. Yang lain ini bisa kembali lagi dengan mengklik tombol menu utama atau misalkan kita sudah di dalam, bisa juga diklik tombol rumah di sini untuk kembali ke halaman menu utama. Nah, di halaman menu utama ini akan tampil ya icon-icon atau shortcut yang menuju ke halaman-halaman tertentu dan semua yang ada di tengah ini sebenarnya fungsinya sama dengan tombol menu-menu yang ada di atas ya. Misalkan data lembaga, data guru itu ada di pengaturan dasar di sini ya. Kemudian di sini akan ada mini dashboard tentang informasi jumlah total jam, total guru, total kelas, dan total mapel. Dan yang lain-lain semuanya bisa diakses dengan mengklik tombol menu utama. Untuk mengganti logonya ini bisa diklik di sini dan logo bisa kita ganti dengan logo sekolah atau logo tidak ada juga nggak apa-apa ya. Dikosongkan juga bisa. Demikian fitur untuk membuka dan menjalankan aplikasi dan tadi itu untuk membuka enable makro cukup satu kali saja dan ini akan bisa langsung dibuka tanpa melakukan lagi. Demikian pengaturan dasar. Pengaturan dasar pada aplikasi e-jadwal ini ada tiga ya, plus satu. Yaitu yang pertama adalah pengaturan identitas data lembaga. Kemudian yang kedua, database, mapel, dan guru atau dosen mungkin kalau kampus. Dan yang ketiga adalah pengaturan jadwal, di mana pengaturan jadwal ini ada yang sama, ada yang atur jam spesifik. Baik, kita mulai. Jadi pengaturan dasar bisa diakses dari menu di atas. Pengaturan dasar ada pilih data lembaga, data base mapel guru, ada pengaturan jadwal dan atur jam spesifik. Juga bisa diakses dari halaman menu utama ini, data lembaga, data guru, dan pengaturan jadwal. Baik, kita mulai dari data lembaga. Di sini sudah ada identitas ya, identifikasi. Ya, ada nama sekolah atau nama lembaga. Ini bersifat otomatis, jadi tidak bisa diubah karena terkait sama lisensi. Jika ada kesulitan atau kesalahan penulisan nama, maka bisa menghubungi admin
Almas untuk dibantu memperbaikinya. Nah, kemudian yang lainnya, ini status semua ini bisa diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, termasuk tanggal, tanda tangan, dan lain-lain. Kemudian di sisi kanan ini ada terakreditasi, ini ada pilihan ditampilkan atau tidak. Nanti fungsinya akan tampil di sini. Nama sekolah plus terakreditasinya seperti itu. Jika kita sembunyikan terakreditasinya, maka nanti akan tampil nama sekolah saja seperti ini. Ya, baik demikianlah informasi dan di sini akan ada penyebutan lembaganya. Misalkan untuk sekolah, silakan klik aja tombol template di sini. Maka nanti yang keluar adalah penyebutan lembaga sekolah, tahun pelajaran. Ini mau diubah misalkan tahun ajaran juga bisa, guru ya, atau mungkin pengajar, pendidik terserah. Ini khawatir untuk mempersiapkan apabila ada perubahan penyebutan di masa mendatang. Jadi semua bisa diedit atau disesuaikan. Ya, wali kelas ya, ada SKS. Begitu juga untuk kampus, jika aplikasi digunakan untuk kampus, cukup tekan aja tombol untuk kampus ya, template kampus. Maka di sini sebutan lembaga kampus, kemudian tahun pelajaran, biasanya tahun ajaran, guru dipanggil dosen, dan mata pelajaran diganti mata kuliah, dan lain-lain seperti itu ya. Wali kelas disebut kaprodi, dan lain-lain. Baik, demikianlah pengaturan dasar untuk identitas lembaga. Dan di sini silakan bisa diisi, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya adalah database mapel dan guru. Di sini silakan bisa diisi database mata pelajaran atau mata kuliah ya. Diketik aja di sini. Kemudian untuk input kodenya ini ada beberapa pilihan. Jadi ada yang manual, ini bisa juga ada yang otomatis, misalkan format otomatis A1 atau 1A atau AA seperti ini. Maka yang terjadi seperti ini ya. AA, AB, AC ya untuk pilihan kode mapel dan pastikan karena kode inilah yang akan dipakai dalam penyusunan jadwal. Kemudian di sisi kanannya ini adalah kependekan. Ini yang bisa ditampilkan nanti di halaman output jadwal atau bisa nanti pilihan panjang atau pendek nama mapelnya. Oke, baik, silakan. Sekarang kita coba lagi, kita ubah formatnya menjadi manual saja. Kenapa manual? Karena manual sekolah bisa menentukan kode mata pelajarannya. Misalkan pendidikan agama dan budi pekerti, misalkan kodenya PA ya. Maka gini aja, PA. Maka yang keluar nanti kode input jadwalnya adalah PA, seperti itu. Nah, kemudian di sisi kanan, untuk yang warna abu-abu ini otomatis ya, tidak bisa diisi ya. Yang warna merah sama hijau ini adalah kolom yang bisa diisi ya. Kalau abu-abu biasanya otomatis. Kemudian langkah yang kedua adalah database guru. Database guru bisa diisi langsung di sini ya. Lina Ayu misalkan SPD ya. Dan silakan diisi semua database guru. Untuk mapel ini maksimal bisa sampai 150 mapel dan database guru ini maksimal bisa sampai 200 guru. Jadi bisa menampung hingga kelas besar seperti itu. Nah, kemudian di sisi kanannya ini adalah kode mapel untuk otomatis ya, untuk auto. Jadi ini awalnya akan kosong seperti ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya dikosongi nggak ada apa-apa, tapi ini fungsinya untuk mempercepat proses pembuatan jadwal otomatis. Jadi silakan diisi mapel utama ya. Misalkan Bu Guru Lirena Ayu, mapel utamanya apa? Silakan dicari. Misalkan bahasa Inggris, maka kodenya F. Silakan diisi kodenya F seperti itu. Jika benar nanti akan keluar di sini ya. Kemudian Bapak Satrio Wibowo, misalkan kodenya matematika D, maka diketik D seperti ini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seandainya guru mengajar lebih dari satu mapel ya? Aplikasi pada dasarnya aplikasi ini hanya bisa membuat satu guru satu mapel ya. Jadi misalkan guru lebih dari satu mapel, hari yang perlu dilakukan adalah mengedit hasil outputnya nanti secara manual. Itu sangat mudah. Ya, yang penting gini aja, mapel yang paling banyak jumlah jamnya itu nanti yang kita isi di sini ya, atau mapel utamanya saja.
Untuk mapel lebih dari satu itu bisa kita sesuaikan nanti secara manual dan cepat. Baik, misalkan Nak Yuma Kirana kodenya E, maka ditulis saja E seperti ini ya. Silakan diisi terus sampai selesai di sini. Kemudian di sisi kanan ini ada alokasi jam. Ini harus diisi ya oleh kita. Ini akan dibahas di nanti di bagian berikutnya. Kemudian realisasi ini adalah tampilan hasil jadwal yang sudah dibuat, apakah sama atau tidak. Dan jika tidak sama, misalkan alokasinya 12 masih nol, maka di sini akan diinformasikan ini kurang 12 jam. Si guru Nayuma, seperti itu akan terlihat. Guru Kaliandra kurang 13 jam. Ini mempermudah kita untuk pengeditan secara manual. Baik, demikianlah pengaturan termasuk juga untuk guru, ini kodenya secara otomatis adalah 1234 ya, karena nomor. Eh, Kemudian kalau mau ubah, misalkan sekolah punya kode sendiri, yaitu input manual, silakan bisa dipilih yang ini, misalkan LA ya. Kemudian SW, ini kalau input kode secara manual. Nah, yang kami sarankan itu adalah menggunakan angka. Kenapa? Karena di sebelah kiri ini sudah menggunakan huruf, sehingga kode mapel dan kode guru kalau sama-sama huruf ini beresiko ya kita kebingungan. Baik, demikianlah pengaturan untuk database guru dan mata pelajaran. Berikutnya pengaturan dasar untuk pengaturan jadwal. Kita klik, bisa diakses dari sini, pengaturan dasar, pengaturan jadwal. Nah, fungsi dari pengaturan jadwal ini adalah hal administrasi apapun yang terkait dengan sistem di aplikasi ini. Ya, seperti ini. Hmm. Yang pertama adalah tingkatan kelas. Jadi ini akan tidak menunjukkan kelas ya, hanya tingkatan paralelnya. Hmm. Ini yang untuk tingkat SLTA biasanya kelas 10, 11, 12. Ada juga misalkan mau diubah kelas X1, X, II ya seperti itu. Itu bisa juga ya. Makanya kami siapkan pengaturan seperti ini untuk kita memudahkan mengidentifikasi. Termasuk untuk tingkat SLTP itu bisa kelas 7 atau kelas V11 ya, seperti itu dan lain-lain. Dan ini sudah ada template-nya untuk yang SDM ini tinggal diklik aja maka ini akan berubah yang SLTP seperti ini dan ini tidak berpengaruh sih terhadap sistem otomatis ini hanya mempermudah saja kita membagi mengelompokkan kelas-kelas sesuai dengan paralelnya. Kemudian yang kedua input nama wali kelas ya bisa kita klik pada tombol di sini. Kalau kita klik di sini akan tampil ya. Ah, ini kita lihat dulu. Untuk kita untuk daftar kelasnya silakan diisi di sini. Paralel kelas 10 ya di sini. Jadi kalau kita ubah, maka di sini akan berubah menjadi kelas 7, 8, 9 ya. Oke. Kita coba untuk kelas SLTA ya, kelas 10. Ini silakan diisi di sini. Untuk kelas 10-nya berapa ya? Misalnya 10, 9 seperti ini. Jika ada pengetikan baru, nanti akan keluar informasi ada perubahan data, silakan klik tombol refresh. Nah, ini tidak perlu diklik dulu tombolnya, ini diklik apabila sudah selesai semua sistem-sistem pengaturannya. Seperti itu. Silakan ditambahkan jumlah kelas seperti ini, dan ini kelasnya agak banyak. Kemudian berikutnya di sini ada pengaturan untuk jadwal. Oke, kita ini dulu aja. Selesaikan nama-nama kelasnya seperti ini. Jadi kalau yang atas ini adalah eh, paralel kelas, yang bawah adalah nama kelas-kelasnya. Nah, kalau sudah, baru kita klik lagi data nama wali kelasnya. Saat kita klik akan muncul tombol baru, sel baru ya, silakan diisi. Cara mengisinya geser ke kanan dulu. Nah, seperti ini. Ya, tadi kode gurunya kita harus ubah jadi manual ya, karena yang ini tidak lengkap. Auto ya. Oke. Nah, kalau sudah baru kita masukkan guru nomor berapa, ini ada di kelas berapa ya.
Seperti ini, jadi wali kelas berapa ya? Misalkan di kelas 1.4 ini misalkan gurunya nomor 8 ya. Kalau tadi pakai kode maka diisi kodenya seperti itu. Kelas 10.3 misalkan guru nomor 14. Nah, kalau terkeluar tanda merah berarti ini ada yang kembar dengan yang bawahnya. Nah, ini silahkan nggak mungkin kalau satu guru bisa mengajar lebih dari menjadi wali kelas lebih dari satu kelas. Tapi jika memang tidak ada lagi, tidak ada apa-apa, diabaikan saja. Nah, ini terlihat referensi kode gurunya ada di sisi kanan seperti ini. Baik, kemudian jika sudah bisa disembunyikan lagi. Hmm. Kemudian berikutnya adalah permulaan hari. Di sini secara umum biasanya sekolah-sekolah itu dimulai dari hari Senin. Nah, ada beberapa sekolah yang memang membuat jadwalnya itu dimulai, misalkan ada yang hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Jumatnya libur ya, tinggal diubah saja di sini. Misalkan hari Sabtu, maka nanti yang keluar adalah Sabtu duluan ya, baru Minggu. Ada juga yang mulai dari sekolah liburnya itu hari Sabtu, ada ya. Maka dimulai dari hari Minggu, maka nanti yang keluar jadwal pertama adalah Minggu. Kita pakai yang umum adalah pengaturan hari Senin ya. Nanti ini akan keluar ya. Kita coba di sini ya, ini Senin ya. Kita coba lagi ubah misalkan hari Sabtu. Maka nanti di input jadwal hari pertama adalah hari Sabtu seperti ini. Kemudian geser ke bawah, nah ini jumlah hari, ini ada 6 secara default, ya ada 6. Jadi misalkan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya sorry kita mulai dari Senin ya, Senin sampai Sabtu ada 6. Kalau ada beberapa sekolah yang sudah mulai menerapkan 5 hari sekolah, maka ini tinggal diubah aja menjadi 5. Maka nanti jadwalnya adalah Senin sampai Jumat ya. Ini akan tampil semua seperti ini, Senin sampai Jumat. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah ini diabaikan. Nah, berikutnya adalah pembuatan teks ini ya, eh, jam ya, jam ini. Jadi ini diisinya ada di pengaturan dasar di pengaturan jadwal ini. Ini ada pilihan, pilihan jamnya ini sama semua hari. Kalau saya klik ini, maka nanti akan keluar tombol seperti ini dan kita masukkan aja ya. Kita ketik satu kali, maka nanti seluruh jadwal itu akan mengikuti jam yang ada di sini. Ya, seperti ini ya. Ini hari pertama kegiatan, yang kedua adalah jam ke-1, jam kedua, jam ketiga. Maka seperti ini kegiatan ya. Oke. Nah, pada pengaturan pilihan jam ini ada dua pilihan. Yang pertama ini sama, maka semua sama. Kegiatan dari 10 jam ini ya, kegiatan 4 jam, lalu istirahat 2 jam, lalu istirahat lalu 1 jam. Seperti itu. Ini ada 10 kolom ya, 10 baris seperti itu. Nah, pilihan yang kedua ini sama ya seperti ini 10 ya, sampai 7 sampai jam ke-7, hari Selasa juga sampai jam 7. Sama semuanya ini, termasuk hari Jumat ini yang jadi masalah biasanya. Oke, berikutnya kalau kita coba atur, ini ada dua pilihan. Yang kedua adalah spesifik per hari. Nah, untuk spesifik per hari ini, itu artinya kita akan membuat jam ini satu persatu hari demi hari, ya. Biasanya ini untuk sekolah-sekolah yang Muslim itu memang hari Jumat, kadang-kadang jamnya tinggal sedikit, maka kita menggunakan pilihan spesifik per hari. Oke. Kita ubah dulu menjadi 6 jam yang normal ya. Nah, berikutnya setelah kita pilih spesifik per hari, maka di sini akan keluar tombol edit spesifik. Silakan diklik, maka akan keluar hari seperti ini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Senin misalkan 10 jam, atau mau dibuat 11 jam tinggal ditambah saja seperti ini. Satu hari ini bisa menampung hingga 20 jam ya, termasuk upacara. Ini bedanya ada upacara, ada kegiatan, dan hari Jumat ini cuma ada 4 jam ya. Beda dengan tadi, kalau sama berarti semuanya dipukul rata sama selama 6 hari atau 5 hari tersebut. Nah, kalau sudah sampai di sini, oh ya halaman ini juga bisa diakses dari pengaturan dasar dan atur jam spesifik.
yang ini ya, kalau mau diakses. Nah, kalau sudah di sini ada perintah, berarti pengaturan dasarnya sudah selesai. Ada perubahan data, silakan klik tombol refresh. Maka silakan diklik tombol refresh warna hijau. Ya, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membentuk sel-sel itu menjadi sesuai dengan pengaturan yang kita buat di sini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada 7 jam, 6 jam, dan 4 jam. Maka nanti seluruh hasil pada pada input jadwal akan mengikuti bentuk seperti ini. Coba kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Hari Senin 7 jam lebih satu tadi ya. Kemudian ini 7 jam, hari Selasanya 7 jam, Rabu cuma 6 jam, hari Kamis 6 jam, Jumat 4 jam. Ya, akan mengikuti ini semua. Nah, kemudian untuk penulisan ini kode teks tampil ini cuma ada tiga ya. Ada tiga yaitu UPC. Ini ada di sini pengaturannya. Nah, ada UPC itu terkait dengan upacara, IST itu istirahat, kegiatan atau kegiatan. Dan ini bisa silakan diubah jika punya aktivitas lain, misalkan aktivitas apa pencak silat dulu atau olahraga dulu. Nah, tinggal diubah dan nanti dia tidak akan diisi jadwalnya, akan berubah menjadi warna kuning ya setelah kita hapus datanya. Selama ada tiga kata ini tadi, UPC, IST, atau kegiatan, maka nanti dia akan warna kuning dan jadwalnya tidak akan diisi secara otomatis. Hanya mengisi yang selain warna kuning, seperti itu. Oke, jadi begitu, itu fungsi dari tombol refresh ya. Tombol refresh yang ini yaitu untuk menyusun kolom dan baris supaya sesuai dengan jadwal yang kita buat. Ya, demikian fitur pengaturan dasar pada aplikasi jadwal auto ini. Alur proses pembuatan jadwal secara manual. Nah, alur proses untuk pembuatan jadwal ini ada dua sebenarnya, ada yang manual dan ada yang otomatis atau yang kombinasi. Baik, untuk yang manual kita cukup melakukan tiga langkah saja. Yang pertama, input semua data pengaturan jadwal ada di menu pengaturan dasar, yaitu ada data lembaga, database guru dan mapel, serta pengaturan jadwal. Lalu yang kedua, input jam siap mengajar. Ini opsional saja, boleh diisi jika ada beberapa guru yang tidak bisa mengajar pada hari-hari tertentu atau pada jam-jam tertentu, atau jika semua guru wajib mengajar tanpa ada jam halangan, abaikan saja input jam siap mengajar ini karena opsional. Lalu yang terakhir adalah input jadwal. Baik, kita buka aplikasinya. Yang pertama tadi adalah pengaturan dasar dan ini sudah kita lakukan. Lalu kemudian adalah pilih kesiapan, lalu pilih input jam siap mengajar. Nah, untuk input jam siap mengajar ini opsional jika semua guru bisa mengajar pada seluruh hari. Jika ada beberapa guru tidak bisa pada hari-hari tertentu atau jam tertentu, cukup diisi tombol X. Misalkan Verano Damar ya, hari Senin jam ke 45 nggak bisa, maka di sini diketik huruf X seperti ini. Kemudian di hari Selasa misalkan tidak bisa sama sekali ya, di X semua ya, dikasih kode X atau sembarang karakter yang penting tidak kosong. Karena kalau kosong dianggap eh, bisa seluruh jamnya ya. Jika sudah, kita kembali lagi langkah yang ketiga ini adalah input jadwal. Nah, input jadwal ini bisa kita klik pada menu input jadwal di sini. Kita hapus dulu. Nah, cara memasukkannya seperti biasa, bisa lihat dulu referensi guru, tekan saja, atau juga referensi mapel. Jadi misalkan guru hari pertama, guru nomor 5 ya.
nomor 5 ya. Mapelnya misalkan bahasa Inggris, maka diketik 5F seperti ini. Ya, 5F. Kemudian berikutnya misalkan guru nomor 6, mapelnya kimia, maka 6L seperti ini. Jadi cara inputnya seperti ini. Kemudian kalau di sisi kanan ini ada lagi ditulis yang sama, misalkan di kelas berikutnya ada kelas 5F, maka jika crash ini akan terlihat kembarannya ya. Jadi ini tidak bisa karena ini crash. Atau tadi ada di input jam siap mengajar siswa nomor 5 ya tidak bisa di hari Senin misalkan ya. Maka nanti di sini akan terlihat hari Senin misalkan ini nomor 5 lagi. Nah, guru tidak bisa pada jam ini. Coba cari waktu lagi seperti itu. Jadi untuk mengeceknya, guru nomor 5 tidak bisa di jam berapa, ketik saja di sini. Ya. Maka di sini ya, guru nomor 5 ini nggak bisa apabila ada di sekitar jam-jam ini. Jadi begitu cara mengisinya. Kemudian kita bisa menggunakan tombol cari di sini. Cari, misalkan cari nomor 6, maka ketik saja angka 6, maka di sini akan terlihat ya. Cari nomor F misalkan, tekan aja F, maka yang huruf kode F akan cari. Dan tombol cari ini bisa bermanfaat bagi kita untuk mengecek ya, atau mengganti jam yang lain. Kemudian kita bisa melihat juga rekap per minggu guru dari sini. Ini untuk memastikan bahwa guru A ini di kelas berapa saja ngajarnya dan di mana saja ya. Dan nanti juga akan terlihat sebarannya. Baik, demikianlah cara untuk input jadwal secara manual dan di atas ini adalah tombol hapus untuk membersihkan. Dan ini ada informasi bahwa inputkan nomor urut guru dan kode mapel pada kolom. Untuk tinggi lebar kolom bisa klik tab pengaturan kertas yang ada di sini. Baik, di sini juga kalau nanti jadwal sudah banyak, kita bisa menggunakan fitur sekat untuk mempermudah ya. Saya tutup dulu ini. Nah, tekan tombol sekat yang ada di atas ini, nanti tampilannya akan seperti ini kalau kita geser-geser ya. Yang geser, headernya tetap, tapi kolom isiannya yang bergerak. Kemudian kalau kita mau menggaris, di bawah sendiri ini ada baris warna. Misalkan pada kelas 11.2 sosial, kasih mau warna merah, ketik aja di sini X gitu ya, warna merah. Nah, nanti akan berwarna merah. Kalau warna kuning di bawahnya, seperti ini. Kalau warna hijau di bawahnya lagi, nanti jadinya seperti ini. Jadi ini bisa berwarna ya. Demikian cara untuk input jadwal secara manual. Alur proses pembuatan jadwal secara otomatis. Berbeda dengan pembuatan jadwal secara manual yang cukup simpel, yaitu cukup isi pengaturan jadwal, lalu input jam siap mengajar, dan input jadwal selesai ya. Sedangkan untuk alur otomatis ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, ya, yaitu ada tambahan dua lagi. Yang pertama, ya pasti adalah pengaturan jadwal. Ini dilakukan di paling awal sendiri dan tidak pernah berubah. Lalu kemudian yang kedua adalah kita harus menginputkan alokasi jam setiap guru ya. Jadi misalkan guru A di kelas 1A, 1B itu berapa jam, di kelas 1B berapa jam, kelas 1C berapa jam, seperti itu. Kemudian berikutnya sama, yaitu input jam siap mengajar. Ini bebas ya, jadi bisa misalkan ada guru nggak bisa ngajar di hari Selasa, cukup diedit di sini. Nanti ini akan dianalisa secara otomatis. Dan berikutnya adalah pilihan input jadwal atau generator auto. Ya, ini ada 4 pilihan. Auto 2, auto 1, auto alternatif, dan alternatif ekstrim ya, seperti itu.
Dan yang terakhir adalah penyesuaian pada input jadwal secara manual. Jika ada guru yang ngajar lebih dari satu mapel atau misalkan kurang ya, kurang jam pelajarannya bisa kita edit secara manual. Jadi begitu. Baik, kita langsung praktek. Nah, yang pertama tadi adalah pengaturan dasar. Silakan diisi aja. Ini diisi di awal ya. Kalau sudah dipakai lagi sudah nggak perlu dilanjutkan. Nah, berikutnya adalah input alokasi jam dengan mengklik tombol kesiapan atau dari sini ya, input alokasi jam. Nah, seperti ini. Jadi misalkan guru 3 di kelas 10 1 berapa jam, 10 2 berapa jam. Ini nanti akan terlihat jumlah jam guru ya. Kemudian apabila ada guru yang mengajar lebih dari satu mapel, tetap dijumlah atau dijumlahkan total jamnya ya. Mapel A, mapel B plus mapel C ya dimasukkan di sini. Ya, pada dasarnya aplikasi hanya bisa membuat generator otomatis untuk satu mapel. Untuk mapel lebih dari satu itu bisa kita replace dengan menggunakan fitur cari atau kita ganti secara manual. Ada beberapa pilihan. Baik, ini sudah ya. Eh, ini wajib alokasi jam. Baru kemudian kita lanjut ke input jam siap mengajar seperti ini. Misalkan guru A nggak bisa di jam berapa ya, maka dikasih tanda X atau tanda huruf sembarang. Jadi kalau ini kosong, ini artinya guru siap mengajar di jam tersebut. Ya, cukup ditekan X ya, tidak bisa ya, seperti itu. Jadi ini wajib fungsinya. Kemudian jika mau hapus, di sini ada tombol hapus dan ini ada tombol sekat. Kalau mau tampilan seperti ini bisa geser atau slide seperti ini tanpa menghilangkan headernya dan headernya tetap ada. Kalau dikembalikan ke normal, tekan sekali lagi tombol sekat seperti ini. Baik, selanjutnya jika sudah, maka kita akan membuat jadwal generator otomatis dengan mengklik ini. Ya, tombol generator yang paling atas ini adalah informasi alur yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah input data guru dan mapel, lalu pengaturan jadwal, dan ketiga adalah input kode mapel yang ada di halaman guru dan mapel. Jadi wajib diisi, kita klik yang nomor 3 di sisi sini ya. Nah, ini ada nama guru, guru A ini ngajar mapel apa ya, tinggal dimasukkan saja. Misalkan guru mengajar lebih dari satu mapel di sini, maka silahkan digabungkan ya. Dipilih mapel yang paling banyak saja, bukan yang mapel utama. Tapi nggak apa-apa sih, biasanya mapel utama yang paling banyak jumlah jamnya. Ya, jadi ini wajib diisi kode mapel. Kode mapel dari mana? Kode mapel ada di sebelah kiri yang ini, kode tampil ya. Ya begitu. Jadi ini harus diisi karena ini nanti akan digenerate secara otomatis. Lalu berikutnya kita lanjutkan generate ya. Di sini ada tadi ada sudah dijelaskan. Lalu ada pilihan auto 2. Auto 2 ini prioritas per 2 jam akan digabung. Kemudian auto satu, kalau auto satu ini satu guru ngajar 1 jam ya, diacak terus, tidak bisa kembar 2 jam. Ini bisa dipakai untuk lembaga kursus atau lembaga-lembaga non formal yang gurunya ngajar cuma 1 jam seperti itu. Kemudian ini otomatis alternatif ini bebas ya, ini supaya pilihan dengan kecepatan hasil. Kemudian yang terakhir adalah auto ekstrim, yaitu alternatif ekstrim. Ini akan mendahulukan jumlah guru dengan jumlah jam tertinggi dahulu, dan ini mungkin tidak bisa diacak. Nah, kalau sudah, kita bisa mengklik tombol auto 2 ini. Auto 2 isi kelas atau dari generator ini ada tombol auto 2. Seperti ini kita klik, nanti kita akan diarahkan ke halaman input jadwal seperti ini, lalu tekan saja tombol OK. Nah, maka data-data jam yang ada di halaman input jadwal ini akan dikosongkan dahulu, lalu aplikasi akan memikirkan pembuatan jadwal ya secara otomatis. Ya, dengan banyak hal-hal yang saling terhubung kayak tadi.
Ya, ini memerlukan proses agak lama, mungkin bisa sekitar minimal 2 menit sampai 15 menit. Kita tunggu dan biarkan saja agar komputer tidak mati. Kita bisa menggunakan atau menyalakan Microsoft Windows Player untuk Windows Player ya, untuk tetap menjaga layar tetap hidup. Oke, baik kita tinggalkan, kita tunggu sampai selesai. Yang mau ngopi atau mau ngeteh atau rokok silakan. Jika selesai, nanti akan tampil informasi bahwa sudah selesai seperti ini. Tekan saja tambah oke. Nah, ini adalah langkah yang keempat dan ini aplikasi dibuat dengan otomatis. Tidak ada jam bentrok atau tidak ada juga di jam guru tidak bisa mengajar otomatis. Nah, biasanya akan ada beberapa kolom yang mungkin kosong ya, seperti ini, dan ini silakan untuk diisi secara manual. Atau mungkin mau diedit alokasi jam seperti ini. Ini kenapa ada yang kosong? Karena ada beberapa guru yang jumlahnya sangat ekstrim ya di sini, di alokasi jam. Dan ini biasanya yang jumlah-jumlah besar seperti ini, satu kelas sampai 6 jam, biasanya akan membuat aplikasi tidak membuat generator secara 100%. Tapi jika kesulitan tidak begitu kompleks, maka biasanya tingkat keberhasilan menjadi 100%. Kemudian selanjutnya, referensi guru, kita lihat, misalkan ada beberapa guru yang mengajar lebih dari satu mapel, maka silakan diedit secara manual. Ya, di sini misalkan nomor 5 ya, kita klik isi 5 ya, seperti ini. Nah, mungkin nomor 5 di kelas keduanya, ya, paralel kedua atau kelas duanya, itu bukan C ya, mapelnya. Misalkan mapelnya ngajar dengan, misalkan K ya, sama fisika ya. Maka di sini yang 5C ini diganti menjadi K. Ya, misalkan ini. Ya, ini yang kita lakukan apabila ada beberapa guru yang mengajar lebih dari satu mapel. Jadi begitulah cara pasca kita menggunakan tombol auto. Dan auto ini bisa kita klik langsung dengan mengklik tombol auto 2, auto 3, auto 1, auto alternatif, dan lain-lain. Dan dari sini semuanya sudah siap dan aplikasi sudah bisa digunakan ya dengan pembuatan jadwal secara otomatis. Menyempurnakan jadwal pasca otomatisasi. Nah, setelah kita membuat jadwal secara otomatis, biasanya ada dua hal yang perlu kita lakukan karena aplikasi ini untuk tingkat keberhasilannya 80-100% tergantung pada kompleksitas. Dua hal yang perlu dilakukan, yang pertama adalah mengganti kode mapel pada guru dengan lebih dari satu mapel. Dan yang kedua adalah menyempurnakan jadwal yang masih kurang. Ini biasanya untuk jumlah kelas yang banyak atau jumlah kompleksitas yang ada pada beberapa hal ya. Kalau syukur-syukur yang sempurna biasanya kelas kecil dan jumlah gurunya tidak terlalu banyak. Baik, yang pertama kita akan mencoba untuk mengganti kode mapel pada guru yang lebih dari satu mapel. Nah, di sini kita akan lihat ada guru karena aplikasi hanya bisa menggenerate untuk satu mapel dengan jumlah total jam guru. Kita akan coba pada guru nomor 19 seperti ini. Akan terlihat ada di kelas 10 dan kelas 12 dan di mana eh, mapel yang diampu adalah mapel key untuk kelas 10 dan mapel
A untuk kelas 12-nya. Maka yang key di kelas 12, yang ada 19-nya, mapel key-nya akan kita ganti menjadi mapel A seperti ini. Jadi terlihat, silakan. Ini terlihat sekali dan sangat mudah. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kenapa seperti ini? Karena aplikasi hanya bisa membuat satu mapel. Kemudian jika sudah bisa dihapus lagi tombol cari ya di sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah menyempurnakan jadwal yang kurang ya karena kompleksitas kadang-kadang ada kolom yang masih kosong seperti ini dan kita bisa mencari dan mengetahui kurang apa saja ini. Silakan klik tombol menu kesiapan di sini lalu pilih cek kekurangan jam. Di sini akan terlihat ya guru nomor 3 ini kurang -3 pada kelas 10.2. Ya, guru nomor 3 10.2 berarti di sini ya. Ini guru nomor 3 ya. Sudah ada jamnya, maka ini tinggal ditambah. Nah, ini crash ya. Karena aplikasi sudah mencobanya dan berarti ini harus tukar guling dengan yang ada di atas seperti ini. Kita coba nomor 54 ini ya, hari Selasa. Lalu dipastikan di sini. Kemudian yang guru nomor 3 ini kita copy ya. Ini biasanya memang kalau ada yang crash seperti ini tinggal diganti dengan atas bawah saja. Ya, tadi nomor 54 kita copy di sini. Nah, ini sudah kita pastekan. Ya, dua. Dan ini akan terlihat di sini di kesiapan, cek kekurangan jadwal ini sudah tinggal satu. Jadi begitu cara untuk menyempurnakan jam yang masih kurang setelah pasca otomatisasi. Jadi tinggal diganti aja dengan atasnya, kemungkinan aplikasi akan menggenerate dari atas dan yang paling atas ini biasanya yang bawah kosong. Demikian, output jadwal secara otomatis. Setelah kita menginput jadwal, baik itu secara otomatis ataupun manual, maka aplikasi akan menganalisa hasilnya dan akan didapatkan seluruh output ini secara otomatis. Yang pertama adalah output jadwal semua kelas. Kemudian ada juga yang ekspor seluruh jadwal ke dalam file Excel biasa. Kemudian ada juga jadwal per kelas dan ini setiap kelas akan mendapatkan jadwal setiap minggu per minggu ya berbeda-beda untuk semua kelas. Kemudian juga ada jadwal per guru dan setiap guru akan mendapatkan jadwal per minggu untuk setiap guru dan sejumlah guru akan bisa dicetak maupun di PDF. Ada juga rekapitulasi jumlah jam per minggu bagi guru, ada juga rekapitulasi jumlah jam per minggu bagi seluruh mapel, ada juga sebaran jam. Sebaran jam ini mirip dengan peta. Jadi guru A ini sekarang lagi posisi ngajar di mana akan terlihat atau dibalik di kelas ini siapa saja yang sedang ngajar atau ini biasanya digunakan oleh piket ya. Jadi guru piket bisa menggunakan sebaran jam untuk mencari lokasi guru posisi ada di mana, seperti itu. Kemudian ada juga statistik dan yang terakhir adalah administrasi surat. Untuk administrasi surat ini berisi SK-SK, surat surat dan juga surat keterangan mengajar, aktif mengajar, juga ada fakta integritas dan lain-lain nanti akan dibahas di bagian lain. Baik, kita akan mulai dari output jadwal. Di sini bisa kita akses dari pada halaman menu utama di sisi kanan ini banyak output ya. Ini ada output semua kelas sebenarnya. Kita coba dari yang output semua kelas. Ya, saat kita klik, kita akan ditampilkan jadwal seluruh kelas seperti ini. Ini panjang ya ke kanan. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Ya, yang pertama ini adalah
sekat ya A dan B. Kalau kita klik maka nanti akan seperti ini. Jadi ini akan di-cut di sisi sini. Jadi kalau kita geser ke kanan atau ke kiri, kita bisa menyaksikan headernya tidak berubah seperti ini. Nah, kalau kita klik sekali lagi, maka dia akan kembali ke normal. Nah, kalau kita klik akan jadi seperti ini. Nah, untuk tombol refresh ini kita gunakan jika keluar informasi warna merah ya, seperti itu. Kalau tidak ada perubahan, maka diabaikan saja. Nah, kemudian ini ada pilihan untuk menampilkan mapel ya. Mapelnya ini mau ditampilkan berupa apa? Nama ini nama pendek ya. Atau kode. Yang mapel ini ada di urutan pertama. Kalau kita klik kode, maka urutan pertamanya berubah menjadi kode mapel tadi. Kalau kita pilih nama, maka dia akan berubah menjadi nama pendek dari mapel tersebut. Kalau kita pilih kosong, maka nanti akan disembunyikan mapel tersebut dan akan ditampilkan kode gurunya saja. Ya, kita coba tampilkan nama saja. Kemudian untuk gurunya ini bisa kita tampilkan nama seperti ini, nanti akan jadi panjang ya. Nama mapel dan nama guru jadinya seperti ini, kurang bagus. Kalau kita tampilkan kode, maka yang keluar adalah kodenya. Kalau kita pilih kosong, maka hanya keluar nama mapel saja ya. Biasanya kita gunakan kode guru dan nama mapel ya. Ini lebih gampang cara membacanya. Ya, kita lihat geser seperti ini. Ya. Kemudian untuk mencari, misalkan kita mau mencari guru nomor 59, kita bisa menggunakan tombol cari di sini ya. Cari teks, atau kita ketik 59 maka akan keluar dengan nilai 59. Kalau kita cari bin atau bahasa Indonesia, maka keluar semua bin. Tapi ini tidak peduli nomor gurunya siapa ya. Bin tidak lanjut, bin ya, semuanya akan keluar. Nah, di sini ada dua pilihan cari. Kalau cari teks ini sebagian saja, tapi kalau cari pasti, misalkan bin TL ya, misalkan bin TL yang ini kita cari ya, seperti ini kita copy aja misalkan, maka di sini yang keluar hanya bin TL saja. Nah, yang warna merah ini. Sedangkan bin yang tidak sesuai tidak akan tampil ya. Nah, ini cari pasti. Kalau kita ubah sedikit saja, misalkan sebagian kata hilang ya, limanya hilang, maka nanti ini nggak akan tampil ya. Jadi memang harus benar-benar full ya. Jadi cara gampangnya adalah menggunakan copy. Misalkan PA3 Ctrl C, di sini aja kita paste value di sini, maka akan keluar PA3 seperti ini. Ya, begitu. Inilah hasil halaman output jadwal seluruh kelas. Dan di sisi kanan ini adalah ada informasi legenda, keterangan terkait kode guru dan kode mapel ya, seperti ini. Ini bisa kita lihat dan ini bisa kita print. Ini di bawah ada tanda tangan. Kalau mau ditampilkan klik aja tombol tanda tangan, maka nanti di sini akan keluar ya. Ini tinggi tanda tangan ya. Tinggal diedit saja. Kemudian cara untuk mengedit, misalkan nggak cocok layoutnya, silakan kita akan menggunakan fitur ekspor jadwal ke Excel. Tombolnya ada yang di sini ya. Jadwal ini akan kita ekspor dengan klik tombol ini. Maka nanti hasil jadwal ini akan jadi file Excel biasa dan bisa kita ubah-ubah atau bisa kita sesuaikan ya, atau kita edit-edit sendiri. Nah, ini sudah berbentuk Excel biasa. Beda dengan tadi ya, ini sudah menunya hilang. Dan ini bisa kita kecilin, bisa kita besarkan ya, seperti ini. Dan ini mau judulnya mau diganti, semuanya bisa. Itu fungsi dari Excel biasa. Ya, kita close dulu Excel biasanya, dan kita kembali lagi ke aplikasi. Ini fungsi dari ekspor jadwal ke Excel. Ini biasanya fungsinya misalkan kita mau jumlah kelasnya banyak dan kita cetak ukuran A-paper atau A3 yang besar itu, jadi bisa kita edit menggunakan Excel biasa.
Berikutnya adalah output jadwal per kelas, ya. Bisa kita akses dengan tombol menu jadwal per kelas di sini atau dari menu utama juga ada jadwal per kelas. Nah, di sini akan tampil dan setiap kelas akan mendapatkan jadwalnya masing-masing seperti ini. Kelas 10.4 kita ubah menjadi kelas 10.1 ya. Hasilnya seperti ini. Kelas 10.2 ya. Dan ini bisa kita sesuaikan. Ini ada alamat. Kalau mau tampilkan alamat di sini ya, di bawah, ini bisa disembunyikan atau bisa ditampilkan ya. Tahun pelajaran mau ditampilkan atau disembunyikan atau tinggal di delete saja ya. Ini kalau nggak mau di delete. Juga bisa menampilkan waktu ini mau disembunyikan atau tidak, klik aja tombol waktu di sini. Ini jadi lebih simple ya. Juga ada hmm, tahun pelajaran dan lain-lain, ini bisa disesuaikan. Dan ini menampilkan SKS, jadi nanti akan keluar SKS-nya, di mana SKS ini juga otomatis. Sistem inputnya ada di pengaturan database guru dan mapel, dan tekan aja tombol SKS untuk membuat database SKS nanti akan otomatis terisi di sini. Untuk mengganti kelas, ini ada di sini dan perlu diketahui untuk tingkatan pertama ini ada 20. Jangan kaget kalau nanti jumlah kelasnya kurang. Itu digeser saja ke bawah terus ke bawah baru paralel berikutnya ada di sini ya. Ada di urutan ke 21. Seperti itu. Nah, ini ada informasinya atau ketik aja tombol yang ini ya untuk next next ya. Dan ini informasinya kalau mau melihat. Kemudian untuk menampilkan tantangan, klik aja seperti biasa. Ini tombol kosong menjadi logo satu dan logo dua ada di logo kanan. Nanti akan keluar logo sekolah di sini. Untuk ganti logo, silakan diklik aja tombol ini atau dari menu admin pilih logo dan tanda tangan ya. Diklik ini ya. Oke. Kalau sudah bisa dicetak atau di file PDF. Cetaknya bisa langsung printer, ada pilihannya, cetak semua per kelas, atau PDF, pilih PDF semua kelas atau PDF semua guru. Nanti akan dibuat PDF sejumlah kelas atau sejumlah guru. Berikutnya adalah output jadwal per guru. Nah, di sini akan terlihat ya, guru nomor urut 3, ini jumlah jamnya 14, hari Senin 4 jam, Selasa 7 jam, semua teranalisa di sini. Ya, berikutnya bisa kita lihat sama caranya dengan tadi. Kalau mau menampilkan SKS tekan SKS, ini alamat ya terkait sama ini ya. Kemudian ini waktu mau disembunyikan atau tidak seperti ini. Nah, ini. Kemudian untuk nama guru bisa dicari di sini ya. Ini nanti akan keluar semua. Ya, seperti ini. Atau klik tombol ini untuk next ya. Guru nomor 19 ya akan terlihat. Sama logonya ini jadi satu dengan logo jadwal per kelas dan ini bisa kita lihat di sini. Kami kira ini sama, cuma bedanya kalau tadi per kelas, kalau ini untuk kelas, kalau ini untuk guru ya. Kemudian berikutnya adalah rekap per minggu guru yang bisa kita akses dari tombol ini. Di sini akan terlihat guru A ini di kelas pertama berapa jam, di kelas kedua berapa jam akan terlihat. Dan ini paralel pertama, kemudian ini paralel kedua, ini paralel ketiga, dan akan direkapitulasi keseluruhan total jam. Ya, di sini akan terlihat semua. Ini otomatis. Ini rekap dari input data di input jadwal ya. Kemudian berikutnya adalah Oh ya, di sini ada pilihan kalau untuk yang otomatis tadi kita sudah menginput ya, menginput secara manual yang ini ya. Ini rekapitulasi. Kalau ini input ya, kalau yang tadi ini adalah rekapitulasi ya.
Kemudian berikutnya adalah rekapitulasi per guru. Berikutnya adalah rekapitulasi per minggu ya, mapel. Nah, ini akan terlihat jumlah mapelnya, mapel A berapa. Jadi kalau misalkan ada kekurangan mapel, maka kita bisa lacak dari sini. Misalkan harusnya mata pelajaran PPKN ini 44 loh, ini kok ada 53. Berarti ada kesalahan penulisan kode guru sama kode mapelnya ya, tidak seimbang seperti itu. Ini bisa untuk mengontrol atau mengecek posisi mapel. Harusnya ini angkanya sama ya. Ini karena kita acak pakai data yang acak tadi, maka ini fungsinya untuk melihat saja. Berikutnya sebaran jam atau peta map ini ada dua. Kalau kita klik sebaran jam, ini ada persebaran A, ada persebaran B. Yang persebaran A ini posisinya adalah landscape, jadi posisi gurunya itu di sisi kiri dan atas adalah jamnya. Jadi kita cek guru nomor 12 misalkan ya, pada hari Senin ini di kelas 10.2, 10.2, 10.2. Nah, ini terlihat semua ya posisinya untuk guru nomor 14 pada hari Senin jam kelima di 10.8 ya. Ini peta ya, istilahnya biasanya dibuat oleh guru piket untuk mencari posisi guru lokasinya sedang ada di mana. Misalkan sekarang hari Selasa jam kedua, misalkan mau cari Bu Guru Zuliana Amani misalkan nomor 16, maka di sini terlihat hari Selasa. Nah, ini terlihat ya. Oh, posisinya ada di kelas 10 Saintek, 11, 12 1 Saintek. Akan terlihat lokasi guru. Dan ini sama dengan peta posisi atau lokasi guru, di mana posisi mengajarnya. Lah, kemudian posisi berikutnya adalah sebaran jam, persebaran B. Ini terbalik, jadi posisinya gurunya di atas, sedangkan jamnya di bawah. Ini tergantung guru piket lebih enak mana cara membacanya, atau juga terkait sama posisi cetak ya. Posisi cetak. Untuk kelas, misalkan kelasnya terlalu panjang, ini bisa dikecilkan. Misalkan kayak gini, ini contohnya ya. 12.7 sosial, mungkin 12.7 S gitu ya. Itu akan lebih enak cara bacanya, nggak kecil. Tapi kalau mau diperlebar, ini juga bisa. Nanti di pengaturan kertas, ini dibuat lebar, tapi nanti kesimpulannya akan panjang ya kertasnya. Ya, ini fungsi dari sebaran jam. Ini dibuat otomatis dari input data. Kemudian di sini ada tombol cari. Ya, bisa dicari, tapi ini posisi yang dicari adalah kelas ya. Berikutnya adalah ini sekat ya, sekat sama. Ini untuk mempermudah kalau mau geser-geser seperti ini. Dan ini juga bisa digunakan sebagai rekapitulasi oleh guru paket. Misalkan minggu ini guru A sudah ngajar apa belum, tinggal dilingkari atau dicoret atau dikasih keterangan, misalkan sakit. Dan kita juga tahu mana kelas yang lagi kosong, gurunya tidak hadir, dan mana kelas yang berisi dengan melihat dari sebaran jam ini. Berikutnya adalah statistik. Ya, di sini informasi saja. Kita akan melihat jumlah jam para guru ya. Di sini akan terlihat. Dan ini informasi jumlah kelas dan lain-lain bisa juga dilihat di dashboard. Dan berikutnya adalah administrasi surat. Ini ada banyak akan dibahas di bagian lain. Demikianlah bagian output dari aplikasi e-jadwal Auto Almas ini. Administrasi surat. Nah, pada aplikasi e-jadwal auto ini ada fitur tambahan yaitu administrasi surat, di mana fitur ini bisa kita lihat pada halaman menu utama dan administrasi surat ada di sebelah kiri, atau bisa juga kita akses dari menu tombol di atas administrasi surat. Lalu di sini akan ada terlihat ya daftar suratnya. Baik, apa saja yang ada di administrasi surat? Yang pertama adalah SK jadwal mengajar, SK tugas tambahan, kemudian surat aktif mengajar, surat telah melaksanakan tugas, fakta integritas, maupun surat pernyataan. Dan kita coba dari yang pertama, SK jadwal mengajar, kita klik. Nah, di sini sudah ada SK atau surat keputusan kepala sekolah. Nah, di sini sudah ada dan ini nanti akan dicetak dengan melampirkan ini jadwal seluruh kelas ya, seperti itu.
Dan ini bisa kita cetak langsung atau PDF dan logo tanda tangan juga bisa kita tampilkan. Jika mau dicetak PDF, silakan ditampilkan saja tanda tangannya di tanda tangan, pilih tampil ya. Lalu kita kembali. Nah, ini sudah ada tanda tangan dan stempelnya. Kemudian kalau mau cetak langsung, ini dilampirkan dengan tanda tangan. Kemudian untuk PDF-nya, ini cetak langsung tanpa lampiran jadwal pelajaran. Jadi seperti ini kalau kita klik yang ini. Hasilnya seperti ini, hanya SK saja yang keluar. Kalau kita coba satunya yang ada background warna birunya, ini kita akan cetak PDF lengkap dengan jadwal pelajarannya. Jadi SK-nya sudah jadi satu, seperti ini. Lah, ini. Kemudian yang kedua ini juga ada SK tugas tambahan. Jadi misalkan guru juga merangkap menjadi wali kelas, merangkap jadi pembina OSIS, merangkap jadi guru ekstrakurikuler dan lain-lain bisa kita lampirkan. Ini kadang-kadang diminta ya oleh Dinas Pendidikan. Kalau cetak ini saja cukup tekan tombol yang PDF satu biji. Kalau dicetak dengan daftar lampiran ada di PDF yang background warna biru seperti ini ya, lengkap dengan lampirannya. Dan ini SK tentang tugas tambahan. Ya, ini sebagai wali kelas dan ini otomatis terisi ya. Daftar nama wali kelas ini bisa diakses di lampiran di sini ya. Nah, ini otomatis nanti misalkan cara mengisinya untuk daftar wali kelas ada di ini input data administrasi surat di sini ya. Nah, tugas tambahan wali kelas ini otomatis dan bisa kita sesuaikan dan di mana otomatisnya? Otomatisnya ada di pengaturan dasar di pengaturan jadwal, ada pilih input nama wali kelas seperti ini. Nanti tinggal masukkan saja kode daftar nama guru di sini dan nanti semuanya akan tampil ya, misalkan seperti ini. Ya, siswa guru nomor berapa? Misalkan nomor 16. Ya, kalau merah seperti ini berarti guru sudah memegang menjadi wali kelas di kelas lain. Jika sekolah memang kekurangan wali kelas tidak apa-apa, abaikan. Tapi jika bisa silakan diubah seperti ini menjadi beda ya. Sorry. Nah, dan ini nanti akan otomatis tampil di sini yang warna abu-abu. Ya, untuk database ini eh, otomatis. Tapi jika mau disesuaikan lagi, silakan diisi lagi di sini ya. Misalkan ini sudah berubah bukan wali kelas lagi, tapi misalkan tugas tambahan menjadi guru ekskur ya, ekskur pencak silat misalkan. Ya, ini bisa diedit lagi ya, sesuaikan di sini. Dan ini silakan diisi. Ini akan bermanfaat untuk pembuatan surat-surat menyurat yang lainnya. Baik, seperti itu. Jadi untuk SK surat tambahan bisa dicetak dengan lampirannya yang ini atau cukup SK-nya saja. Ini kalau mau diedit tadi di sini posisinya. Kemudian ada surat keterangan aktif mengajar ya. Ini biasanya kalau ada guru ada tugas keluar, kemudian ada persyaratan buatkan surat keterangan aktif mengajar. Dan di sini akan otomatis keluar ya keterangan aktif mengajar di mana saja ya mengejarnya dan akan keluar otomatis semua data-datanya dan tinggal dicetak saja. Ini PDF satu, satu nama guru ya, kemudian yang ini PDF semua guru ya. Ini akan terlihat ada 60 ya, 60 pengajar. Kemudian ini bisa juga mau dibuat kosongan ya. Jadi ini ada pilihannya di sini ini ada namanya. Kalau kita ubah pilihan di sini database guru menjadi kosongan maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kita isi manual jika butuh cetak dengan satu kali saja. Tapi kalau kita pilih database guru maka ini akan mengikuti data. Untuk nomor semua ada di input surat ya, ada di sebelah sini.
Atau jika nomornya itu sama semua, ketik aja langsung di sini ya. Jadi nomornya akan sama seluruh guru dengan nomor surat keterangan aktif pengajarnya sama. Kemudian berikutnya adalah surat telah melaksanakan tugas. Sebenarnya ini mirip ya, tapi kadang-kadang beberapa dinas atau instansi ada yang minta surat keterangan aktif mengajar atau surat keterangan satunya ya, yaitu telah melaksanakan tugas seperti itu dan isinya mirip ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah fakta integritas. Jadi ini adalah surat pernyataan ya sebenarnya bahwa ini biasanya diberikan sebelum ya, sebelum tahun ajaran baru dan persiapan pembuatan jadwal. Jadi guru juga menandatangani bahwa siap mengajar, berkomitmen melaksanakan tugas, menjaga kode etik dan lain-lain dan silakan ditandatangani. Kalau pengen sudah ada namanya, tinggal ganti saja yang kosongan menjadi database guru, maka nanti akan otomatis keluar namanya. Ya, kemudian satunya lagi ini adalah surat pernyataan sama ya mirip. Jadi kalau tadi fakta integritas, yang ini surat pernyataan ya sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan SK jadwal mengajar ya. Ini bisa dibagikan bebarengan dengan pembagian jadwal pelajaran kepada guru. Jadi kita minta komitmennya bahwa siap mengajar setelah ada jadwal pelajaran. Jangan sampai jadwal pelajaran keluar ternyata gurunya tidak siap mengajar seperti itu. Ya, ini bisa dicetak PDF dibarengkan tadi. Eh, Kemudian satu lagi ada tambahan yaitu form jam siap guru. Nah, ini form jam siap mengajar ini form ini bisa dibagikan sebelum pembuatan jadwal pelajaran dan di sini guru perlu mengisi dulu tentang ketersediaan hari, misalkan ya. Jadi guru tidak bisa mengajar di hari Senin misalkan jam ke 5 6 maka guru nulis seperti ini. Ini hanya contoh ya, tidak disimulasikan diisi di komputer, tapi di kertas ya, ini dicetak. Kemudian nggak bisa misalkan hari Rabu full, nggak bisa ya, seperti ini. Dan form ini sebenarnya form tambahan versi cetak saja dan nanti inputnya itu ada di sini di jam siap mengajar dan pilih input jam siap mengajar. Nah, maka kita rekapannya taruh di sini. Nanti ini fungsinya aplikasi akan otomatis bisa mendeteksi eh, jam di mana saja guru bisa mengajar dan untuk yang tidak siap tidak akan dibuatkan jadwal secara otomatis oleh aplikasi. Ya, seperti itu. Dan untuk form ini sebenarnya panjang ya ke bawah bukan hanya sekedar ini. Kalau mau dibuat lebih panjang tinggal diubah saja. Ini jumlah paragrafnya dibuat agak besar misalkan 58 ya atau berapa. Nanti ini akan ada banyak lagi pilihan-pilihan jika sekolah mau membuat lebih lama ya, lebih banyak pilihannya. Misalkan preferensi jam mengajar, saya bersedia mengajar penuh pagi sampai sore, atau hanya pagi saja atau siang saja. Kemudian hari apa saja yang nggak bisa. Kemudian ketersediaan tugas tambahan. Jika minat mau jadi wali kelas atau pembina OSIS, pembina PMR dan lain-lain ya. Tapi ini nanti eh, jika mau disesuaikan silakan di copy saja ini ke Microsoft Word. Jadi bisa diubah secara manual nanti. Baik, demikianlah terkait dengan administrasi surat pada aplikasi jadwal auto ini. Cetak, printer, dan PDF. Nah, untuk cetak bisa kita akses pada menu di atas. Ini cetak printer ada dua. Yang paling atas ini cetak langsung. Kalau kita klik, maka akan keluar form dialog seperti ini, kotak dialog ya. Kita tutup. Kemudian di bawahnya kalau kita klik akan keluar sub menunya. Ini cetak langsung sama dengan yang atas tadi. Dan ini ada cetak multi semua per kelas dan semua per guru seperti itu. Nah, sistem kerjanya eh, adalah halaman yang sedang aktif maka dia langsung dicetak. Jadi kalau kita tekan juga Ctrl P juga sama.
Maka yang sedang aktif inilah yang akan dicetak kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Jadi kalau yang kita buka halaman menu utama, yang keluar menu utama. Kalau yang kita klik adalah halaman input jadwal, maka yang dicetak adalah halaman input jadwal seperti ini. Ya, untuk jadwal per kelas silakan di print saja, Ctrl P juga bisa. Tapi kalau mau cetak banyak, silakan pilih yang ini, cetak semua per kelas nanti akan dilihat ada 26 kelas, maka akan menjadi 26 halaman. Ya, sama juga dengan jadwal per guru. Kalau kita cetak semua, tekan print semua per guru sebanyak 60 halaman. Nah, untuk Windows 10 dan Windows 11, ini sistem printernya akan otomatis ya. Sedangkan untuk Windows 7, 8, dan Windows sebelumnya, itu kita perlu setting printer yang sedang aktif ya. Itu ada di pengaturan ya. Tapi untuk komputer-komputer baru, cetaknya akan otomatis sesuai dengan printer yang sedang aktif. Demikian cara untuk cetak. Nah, kemudian untuk PDF sama, ini ada tombol 2 PDF ya. Misalkan ini jadwal per guru, kalau kita tekan yang paling atas ini, maka ini akan otomatis membuat file PDF ya. Ini Sepana Yuna ya, seperti ini. Maka nanti akan keluar file PDF-nya seperti ini. Hasilnya otomatis ya. Ini kalau kita langsung tekan tombol PDF. Jadi halaman yang sedang aktif nanti yang akan dibuat PDF. Misalkan kita buka lagi halaman sebaran jam, ya misalkan yang ini. Kita tekan PDF yang atas, maka ini akan otomatis berubah menjadi file PDF seperti ini. Di mana file PDF ini berada? File PDF ini berada di folder yang sama dengan aplikasi ya. Akan terlihat seperti ini, jadwal per guru, EJ persebaran, dan lain-lain. Jadi begitu cara membuat PDF. Dan kemudian ini ada PDF khusus ya, ada PDF semua kelas. Jadi misalkan jadwal per kelas mau di PDF semua, maka caranya klik menu yang bawahnya PDF, lalu pilih PDF jadwal semua kelas. Saya klik satu kali, maka dia akan memberitahu file PDF akan dibuat sebanyak 26 kelas. Lanjutkan proses, yes. Maka nanti di sini akan dibuat PDF secara cepat untuk 26 kelas. Ya, bisa kita lihat. Kita kecilkan dulu ini. Ini di generate otomatis dan kita lihat di sini jadwal kelas ya. Semua filenya di sini. Ya, ini di generate gratis ya, secara cepat. Oke, ada 26 ya. Baik, demikian cara membuat file PDF, terutama dan juga untuk surat sama ya. Di sini ada tombol cetak, juga di sini ada untuk surat, ada klik tombol PDF. Ya, ini ada SK. Kalau kita klik, maka nanti ini akan dicetak SK dengan jadwalnya. Jadi PDF-nya seperti ini. Keluar SK-nya, kemudian sama dengan jadwalnya. Sorry, bukan yang ini, tapi yang SK. Nah, yang ini. Ya, kita klik yang ini. Nanti akan keluar. Ya, tadi karena sudah ini ya, sudah error tadi kita stop. Ya, nanti tinggal di close aja, lalu dibuka kembali. Sama juga termasuk surat-surat, hasilnya tadi akan ada di sini ya, SK jadwal mengajar seperti ini. Ya akan keluar SK dan ini sudah berbentuk PDF dan bisa langsung dipakai oleh sekolah dan dibagikan para guru-guru dan lain-lain ya. Termasuk SK surat tambahan seperti ini ya. Ini akan dibuat seperti ini lengkap dengan lampirannya ini ke bawah. Ya, yang jadi wali kelas.
Demikian cara untuk cetak dan PDF untuk edit daftar wali kelasnya. Lihat ini lampirannya ya, di sini tombolnya. Nah, ini kalau mau edit tadi ya, eh, jam mengajarnya ini otomatis, yang warna abu-abu otomatis, yang warna merah ini yang kita edit-edit atau kita sesuaikan. Ya, demikian cara membuat file PDF dan cetak pada aplikasi jadwal ini. Admin, insert logo, dan tanda tangan. Nah, insert logo dan tanda tangan dapat kita akses dari menu admin di sini, atau bisa juga dari halaman menu utama dengan mengklik ikon galeri yang ini. Ya, klik menu admin, lalu pilih logo, tanda tangan. Nah, di sini logo disediakan dua template logo. Yang pertama logo lembaga, sisi kiri dan sisi kanan logo lembaga juga. Cara untuk membuat logo ada dua cara. Yang pertama klik tombol insert logo yang ini, tapi tidak kami rekomendasikan karena kalau kita klik yang ini nanti biasanya logonya tampil besar ya seperti ini. Ya, di mana-mana kita hapus. Nah, kami sarankan cara yang terbaik adalah klik kanan pada logo kiri, ya, klik kanan lalu pilih change picture yang ini. Baru nanti kita akan pilih logo yang pertama. Nah, ini posisinya pastikan logo hanya ada di dalam kotak putih. Jika bisa dibuat full ya, mendekati kotak putih seperti ini agar logonya terlihat besar di sana. Sama untuk logo sebelah kanan, caranya sama, klik kanan, lalu pilih change picture seperti ini, lalu cari logonya yang mana ya, misalkan ini. Ya. Ini silakan diperbesar dan ada di pojok-pojok kotak warna putih. Dan di mana logo ini akan tampil? Logo ini akan tampil di mana-mana. Yang pertama di jadwal per kelas seperti ini. Nanti akan tampil di sebelah kiri yang ini. Caranya dengan mengklik logo kiri yang ini, tampilkan dulu ya. Pilih tadi itu logo satu namanya. Ya, seperti ini akan keluar ya. Kemudian di kanan ini logo kanan ya. Nah, seperti ini ada di sini posisinya. Silakan dipilih ini logo 2. Nah, maka nanti logonya akan tampil di aplikasi. Kemudian di aplikasi ini juga ada template logo, ada logo Dignas, kemudian ada juga logo Depak seperti ini. Ada dua dan ada template logo yang lain. Dan ini akan otomatis juga keluar di halaman jadwal per guru. Jadi kalau mau dicetak PDF, ini langsung otomatis ya keluar. Kita coba ganti logo satu dan logo 2. Kemudian di halaman menu utama ini juga ada logo yang ini. Ini bisa diganti di bawah ini ya. Nanti misalkan logo lembaga saja, logo satu ya, seperti itu. Maka nanti akan berubah ya, seperti ini. Ya, kebetulan ini ada kendala, akan kami perbaiki. Termasuk juga di halaman administrasi surat di SK mengajar, tinggal diganti ya, administrasi surat SK jadwal mengajar, logonya diganti saja. Logo satu, jika butuh dua logo, maka silakan dipilih dua logo. Dan ini akan tampil pada semua halaman ya, SK tugas, kemudian surat aktif mengajar, surat ya sekali diisi maka logo-logo ini akan keluar di berbagai halaman. Cukup di pengaturan seperti itu. Selanjutnya adalah tanda tangan dan stempel. Ini ada di bawah seperti ini. Ya maaf, ini nama kepala sekolah. Kita sesuaikan dulu. Ya, untuk tanda tangan yang akan ditampilkan di sini, misalkan kita punya SK, mau dikasih tanda tangan, kita akan tampilkan tanda tangan. Sama caranya klik menu admin, lalu pilih logo tanda tangan.
Nah, geser ke kanan, di sini ada tanda tangan dan stempel. Ini tanda tangan sebelah kiri dan ini tanda tangan dua sebelah kanan ya. Jadi ada stempelnya. Jika tidak perlu stempel cukup dihapus. Jika perlu silahkan diklik aja stempelnya, lalu pilih klik kanan, lalu pilih change picture. Ya, stempel ini ada stempel misalkan ya, seperti ini. Kemudian tanda tangannya ini dibuat front ya. Klik kanan tanda tangan, lalu pilih change picture. Cari tanda tangannya misalkan yang ini ya. Nah, silakan diperbesar, nggak apa-apa, seperti ini, sesuai dengan kebutuhan. Langkah berikutnya, ini tidak akan tampil ya di halaman surat-surat tersebut. Untuk menampilkannya, silakan ya, klik tombol ini juga bisa ya. Ini akses juga menuju ke logo dan tanda tangan. Ini di bawahnya ada tombol tanpa, ya. Ini ubah menjadi tampil. Ya, lalu kita lihat lagi di surat SK mengajar, maka di sini sudah keluar tanda tangan dan stempel ya. Jadi kalau mau dicetak PDF atau dicetak printer, ini sudah ada logo dan stempelnya. Ini akan tampil di berbagai halaman seperti ini. Nah, ini tampil semua ya, termasuk di mana-mana seperti itu. Ya, ini keluar. Ini nama satunya belum ditampilkan. Untuk ditampilkan sama langkahnya di sisi kanan, ini pilih tampil. Maka nanti pada jadwalnya di sini akan tampil dua seperti ini ya. Ya demikian cara untuk mengatur logo dan tanda tangan. Restore data pada aplikasi e-jadwal Auto Almas. Apa restore data? Ya, restore data ini adalah mengembalikan data menjadi seperti semula. Jadi memindahkan data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya secara cepat dan mudah. Mengapa kita perlu melakukan restore data? Jadi yang pertama, jika aplikasi error rumusnya karena kesalahan kita, mungkin kita copy paste, atau jika aplikasi rusak atau tidak bisa dibuka sama sekali, atau jika ada update aplikasi terbaru, ya. Jadi data di aplikasi yang error atau rusak atau yang lama bisa kita pindahkan ke aplikasi yang baru dengan fitur restore data. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya tutup dulu semua Excel-nya, kemudian rename aplikasi yang error, ya di belakangnya tambahkan ya, diganti nama, tambahkan kata lama seperti ini ya. Lalu copy file Excel aplikasi yang baru yang masih kosong ke dalam folder yang sama. Sehingga ada dua aplikasi, satunya yang rusak dikasih nama lama, kemudian yang baru ditaruh di sebelahnya. Lalu kemudian buka aplikasi yang baru, lalu klik menu admin dan pilih restore data. Jadi sistem kerjanya kurang lebih seperti ini. Ya, misalkan kita punya data ini ya, data lembaganya kita hapus, misalkan. Kemudian input jadwalnya kita hapus, misalkan ya. Atau error ya, ini sudah kosongan yang baru. Yang lama sudah kita kasih nama lama seperti itu. Nah, jadi di foldernya di foldernya seperti ini. Ini aplikasi yang lama, yang error tadi, kemudian ini yang baru ya. Kita buka yang baru ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya klik menu admin, lalu pilih restore semua ya. Restore semua. Klik, lalu akan ada informasi seperti ini dan nanti akan keluar jendela seperti ini. Jendela dialog, pilih yang versi lama ya, ada tulisannya lama, yang datanya mau kita ambil, lalu tekan tombol open. Maka nanti data-data di sini akan dipindahkan semuanya ke aplikasi yang baru ini. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika selesai,
nanti akan tampil informasi seperti ini berhasil mengimpor data. Semua data ini diimpor ya, termasuk database mapel, database guru, data jam, data kelas, data wali kelas, input kesiapan jam mengajar dan lain-lain ya. Semuanya dipindah kecuali data gambar berupa logo dan tanda tangan ini tidak diimpor ya. Silakan di copy secara manual untuk gambarnya. Dan kita akan lihat hasilnya. Ini akan normal kembali, isinya sudah ada dan data lembaganya juga sudah ada. Ya, seperti ini. Jadi demikianlah cara untuk merestore data pada aplikasi e-Jadwal Almas.